Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Dan ada nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Saudara, kemurahan Allah yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Lebih besar daripada berkat-berkat, lebih besar daripada kesuksesan, lebih besar daripada keberhasilan, lebih besar daripada materi apapun. Keselamatan itu adalah berkat yang terbesar. Dan hari ini, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara telah menerima dan telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Dan di pagi hari ini saudara, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam hidup kita. Dengan harapan saudara, supaya melalui renungan ini, saudara menjalani hidup saudara dengan satu kesadaran bahwa saudara sudah mengalami berkat terbesar dan saudara tidak akan pernah menggantikannya dengan yang lain, dan saudara menjalani hidup saudara dengan benar sebagai orang yang telah menerima berkat yang besar. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan bersyukur. Saya rindu saudara menuliskan ungkapan rasa syukur saudara sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan, dan dasar dari nasihat itu adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat itu diberikan, alasannya adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Allah. Apa yang dimaksudkan kemurahan Tuhan di sini, saudara? Di pasal 11 ayat 11 mulai, di sana perikopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Lalu kemudian di sana dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa non-Israel diselamatkan, orang-orang non-Yahudi diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan. Malah bangsa pilihan, yaitu umat Israel, mereka mengalami tersandung karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan perjanjian lama. Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu adalah datang untuk menjadi raja secara politik. Padahal Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu lebih daripada itu. Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan kemudian pada akhirnya dialah yang menjadi raja segala raja. Dan saudara, orang-orang non-Yahudi pun akhirnya mengalami keselamatan, sehingga dibuat perikopnya di sini, saudara, bahwa orang Israel tersandung, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan surat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan, umat-umat Tuhan di Roma, saudara, artinya orang-orang non-Yahudi. Dan kepada mereka dikatakan demi kemurahan Allah, yaitu karena kamu sudah diselamatkan, padahal kamu bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi kamu sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah yang dimasukkan di sini adalah keselamatan yang mereka terima. Jadi karena mereka menerima kasih karunia dan kemurahan, maka ada nasihat yang Tuhan beri bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak layak, tetapi karena kemurahan Tuhan mereka diselamatkan. Sama seperti saya dan saudara hari ini, saudara, kita tidak layak sebenarnya diselamatkan. Kita orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima jawaban doa, tidak layak menerima berkat, tidak layak menerima segala sesuatu yang kita punya dan kita terima hari ini. Sebenarnya sekali lagi tidak layak. Siapapun kita tidak layak karena kita orang-orang berdosa. Jadi kenapa kita terima anugerah Tuhan hari ini? Semata-mata oleh karena kemurahannya. Dan atas kemurahannya yang kita terima, kita yang tidak layak dilayakkan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Kita akan belajar ada 3 nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah menerima kemurahan Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenung. Coba saudara renungkan saat ini, betapa besar kemurahan Tuhan yang telah kita terima, saudara. Kita yang berdosa,
Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tapi kita diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, saudara, mungkin kita berasal dari kehancuran di masa lalu. Ekonomi yang hancur, masa lalu yang hancur, tapi kemudian hari ini kita dipulihkan oleh karena kemurahannya. Seberapa banyak hari ini Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Dari masa lalu yang hancur-hancuran, Tuhan memulihkan kehidupan saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Coba saudara pikirkan betapa dahsyat kemurahan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini saya dan saudara sudah menyadari betapa besar kemurahan demi kemurahan yang telah kita alami dalam hidup kita, mari kita belajar apa nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah mengalami kemurahannya. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Yang pertama nasihat firman Tuhan adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat pertama bagi orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan adalah milikilah ibadah yang sejati di dalam hidup saudara. Sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita haruslah ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apakah ibadah yang sejati dalam hidup ini, saudara? Di sana ditegaskan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu, saudara, bukan sekedar di jam-jam ibadah kita beribadah, itu satu keharusan. Di jam-jam ibadah bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, itu memang satu keharusan. Tapi dalam kita menjalani hidup ini, saudara, selain kita beribadah di jam-jam ibadah kita, ibadah yang sejati itu juga adalah bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kita menjalani hidup kita dengan hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah, saudara, tapi kita juga menjalani hidup kita dengan benar. Kita berjalan di jalan kebenaran. Kita menjalani hidup kita dalam kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah, bahkan melayani di mimbar, tapi hari-harinya tidak dijalani dalam kekudusan, dia belum memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan, sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, milikilah ibadah yang sejati. Milikilah ibadah yang sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara? Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan beribadah? Mari hiduplah beribadah dan milikilah ibadah yang sejati, di mana selain hidup beribadah, saudara juga menjalani hidup saudara dalam kebenaran, kekudusan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara, jalani hidup kita dalam beribadah dan miliki ibadah yang sejati, yaitu dengan hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, nasihat yang harus dilakukan, harus dihidupi oleh orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 2 ditegaskan, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan juga harus memiliki cara hidup yang berbeda. Tidak menjadi serupa dengan dunia, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus memiliki cara hidup yang berbeda dan mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup, sehingga pada akhirnya memahami kehendak Allah, mengerti apa yang benar, apa yang salah, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidupnya
Dia tidak menjalani hidup serupa dengan dunia, dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia akan mengalami pembaharuan. Dia akan semakin baik, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus dijalani oleh orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Saudara, seberapa banyak orang yang berkata bahwa dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hari demi hari semakin baik. Terlalu banyak orang-orang yang hidup tidak mengalami perubahan, hidup tidak mengalami sesuatu yang menjadi lebih baik. Padahal orang-orang yang sudah dilahirkan kembali harus mengalami perubahan hidup lebih baik, dan lebih baik di dalam perjalanan hidupnya. Saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kehidupan kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Dengar saudara, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki cara hidup berbeda, alami perubahan hidup, perubahan akal budi, pembaharuan kehidupan. Alami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara ketika saudara telah menerima kemurahan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang ketiga, di ayat yang ketiga, nasihat terakhir bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nasihat ketiga adalah hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup dalam keinginan-keinginan duniawi yang di luar dari iman. Jadi hiduplah berdasarkan iman, berfikirlah sesuai dengan iman, yang selaras dengan iman. Jangan berfikir sesuatu yang di luar iman. Itu yang dinasihatkan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, hiduplah berdasarkan iman. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan menasihatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, kita sudah merenung bersama saudara bahwa semua keberadaan kita hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup saudara adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup saudara sendiri kemurahan Tuhan. Kemudian hari ini kalau saudara punya sesuatu, saudara berbisnis, saudara bekerja, saudara berusaha, semuanya itu juga kemurahan Tuhan. Dan yang paling utama, kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah kemurahan Tuhan yang paling utama, dan semuanya itu telah kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Maka nasihat firman Tuhan bagi setiap kita adalah, milikilah ibadah sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi alami pembaharuan hari demi hari semakin baik, dan semakin baik. Dan kemudian hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup, berfikir, berbuat, bertindak di luar iman, tapi hiduplah selaras dengan iman. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Terapkan firman Tuhan dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Imani bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, dan terapkan, lakukan nasihat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Sebelum kita berdoa bersama saudara, buat komitmen, saudara akan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka
berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak.
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.